Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Budak Marika dan juga Pak Anggi. Kami dari kelompok satu mohon izin untuk mempresentasikan terkait analisis dan perancangan prototipe sistem kearsipan digital dengan nama aplikasi Docovia, yaitu Dokumen Virtual Arsip, yang dimana kami melakukan observasi kepada PT Harapan Bubut. Boleh di next? Daftar anggota kelompok kami sendiri yaitu ada Bilkis Nabila, Chelsea Maulidia, saya sendiri Elisa Urahermina, dan juga ada Suciati Putri. Boleh di next? Pendahuluan dan juga ada latar belakang masalah dari PT Harapan Bubut ini. Jadi PT Harapan Bubut itu sudah menerapkan sistem kearsipan digital menggunakan ERP dan juga Google Drive. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti adanya kehilangan dokumen, klarifikasi arsip yang belum terstruktur, dan juga backup dan keamanan data yang belum optimal. Nah, oleh karena itu kami merancang prototipe aplikasi kearsipan digital Docovia yang berbasis Microsoft Access untuk membantu pengelolaan arsip menjadi lebih efektif, aman, dan terorganisir. Nah, tujuan dari aplikasi ini sendiri yaitu tentunya dirancang untuk membantu PT Harapan Bubut dalam mengelola arsip perusahaan secara lebih efektif, terstruktur, dan juga aman, yang dimana melalui sistem berbasis Microsoft Access. Nah, sistem ini itu tujuannya untuk mempermudah proses penyimpanan, pencarian kembali, klasifikasi, dan juga backup dokumen, serta mendukung penerapan kerja paperless. Boleh di next? Nah, di sini ada profil singkat PT Harapan Bubut itu sendiri, nama perusahaan jadi PT Harapan Bubut, bidang usaha yaitu manufaktur dan juga teknik permesinan, yang dimana PT Harapan Bubut ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2010, yang beralamatkan di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 27, nomor 7, Medan Satria, Bekasi, Jakarta, Jawa Barat, yang jumlah karyawannya itu kurang lebih ada 55 karyawan, dan divisinya yaitu ada administrasi, bubut manual, milling, CNC, welding, dan juga helper. Nah, fokus usaha dari PT Harapan Bubut ini sendiri yaitu machining, spare part mesin, fabrikasi, dan juga rekondisi mesin. Boleh di next? Temuan masalah utama yang kami temukan di PT Harapan Bubut ini sendiri yaitu yang pertama risiko kehilangan arsip digital dan juga dokumen lama. Kalau ini tuh jadi mereka sudah punya arsip gitu ya, namun belum ada backup data itu sendiri. Jadinya tentunya ada risiko kehilangannya. Nah, terus yang kedua yaitu sistem klasifikasi dan juga pencarian arsip yang belum sepenuhnya terstruktur. Jadi memang sudah dipisahkan gitu ya per divisinya, namun belum sepenuhnya terstruktur gitu. Jadi masih ada yang berantakan dan sulit ditemukan kembali gitu ketika dibutuhkan. Yang ketiga yaitu belum optimalnya sistem backup dan juga pengamanan arsip gitu. Karena meskipun memang hanya untuk keamanan hanya orang-orang tertentu yang bisa akses, namun untuk selebihnya itu keamanannya belum terjamin 100%. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke dampak permasalahan terhadap kinerja operasional dan administrasi perusahaan. Yang pertama ini menurunnya efisiensi dan efektivitas kerja karyawan, di mana dari penjelasan temuan masalah yang kami temukan, eh, salah satunya itu kan ada permasalahan kehilangan arsip digital maupun dokumen lama yang belum terdigitalisasi sepenuhnya gitu ya. Jadi eh, hal ini tuh mengharuskan karyawan itu tuh melakukan pembuatan ulang dokumen sehingga itu kan membutuhkan waktu ya dan juga memerlukan pengecekan ulang serta persetujuan kembali dari pihak atasan untuk memastikan keaslian dokumen tersebut. Nah, kondisi ini tuh membuat para karyawan itu jadi harus spend time lebih buat membuat dokumen ulang dan itu tuh harusnya bisa buat
menyelesaikan permasalahan atau pekerjaan yang lain, tapi malah harus bikin dokumen ulang kayak gitu. Yang kedua itu ada terhambatnya proses administrasi. Jadi kegiatan administrasi ini tuh kadang kan dokumen itu harus dibutuhkan dengan cepat gitu ya. Tetapi karena dokumen belum dikelola dengan baik, jadi proses administrasi itu mengalami kelambatan karena klasifikasinya yang belum tepat gitu. Terus yang ketiga ini ada meningkatnya resiko kehilangan dan kebocoran data, seperti yang tadi udah dijelaskan juga. Jadi eh, hilangnya data ini tuh berarti membuktikan kalau sistem kearsipan di perusahaan tersebut tuh belum sepenuhnya optimal dan baik untuk menjaga apa si dokumen-dokumen perusahaan seperti itu. Terus yang selanjutnya ini ada menurunnya kecepatan pengambilan keputusan karena dokumen yang dibutuhkan itu sulit untuk ditemukan, maka proses penyediaan informasi kepada manajemen ini tuh menjadi terhambat. Jadi pengambilan keputusan itu otomatis lebih lambat karena pihak manajemen tidak tidak punya data untuk diperoleh dan juga dikelola terlebih dahulu secara cepat dan lengkap. Lalu yang kelima ini ada menurunnya produktivitas operasional perusahaan. Karyawan itu harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari dokumen, memperbaiki data yang hilang, dan juga mengelola arsip yang belum tersusun dengan rapi. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada metode observasi dan juga wawancara yang kami lakukan. Metodenya yaitu kami melakukan observasi tidak langsung dan juga wawancara semi terstruktur, yang dimana kami menggunakan Zoom meeting dengan narasumber yaitu Kanaila Zuhra Alfayat, yaitu staf admin PT Harapan Bubut. Dan juga fokus observasi kami yaitu mengenai sistem penyimpanan arsip, penggunaan ERP dan juga Google Drive, terus juga backup data, keamanan arsip, dan proses pencarian dokumen. Lalu jenis arsip yang ada di PT Harapan Bubut itu sendiri yaitu ada invoice, surat jalan, purchase order, drawing fabrikasi, dan dokumen administrasi lainnya. Nah, terus terkait dengan metode analisis yaitu kami menggunakan gap analisis dan juga analisis SWOT. Boleh di next? Selanjutnya yaitu ada kondisi aktual sistem kearsipan PT Harapan Bubut yang dimana di sini ada aspek kearsipan dan juga kondisi aktualnya. Nah, untuk jenis arsip yang dikelola, kondisinya itu ada drawing fabrikasi, purchase order, invoice, surat jalan, dokumen tagihan, dan dokumen administrasi perusahaan. Untuk sistem klasifikasinya, dokumen ini diklasifikasikan berdasarkan jenis dokumen, tanggal, bulan, tahun, serta ID khusus pada drawing sesuai material dan juga kebutuhan. Untuk media penyimpanan yaitu menggunakan sistem ERP perusahaan, Google Drive, email, dan sebagian kecil arsip fisik. Lalu ada proses temu balik atau menemukan kembali arsip ya, yang dilakukannya itu secara digital melalui ERP dan folder penyimpanan Google Drive. Lalu penciptaan arsip yang dimana arsip ini dibuat sesuai kebutuhan operasional perusahaan dan langsung disimpan dalam bentuk digital. Lalu ada pemusnahan arsip yang dimana belum ada prosedur pemusnahan yang terstruktur. Jadi dokumen lama itu sebagian masih disimpan dalam sistem. Lalu terkait backup cadangan yang memang dilakukan secara berkala setiap 1 bulan sekali melalui media digital. Lalu untuk keamanan arsip yaitu terdapat pembatasan hak akses pada dokumen yang penting berdasarkan divisi dan juga tingkat kepentingan dokumen. Lalu untuk pengelola arsip yaitu arsip ini dikelola sendiri oleh staf admin di masing-masing divisi gitu sesuai dengan job desk yang ada. Lalu untuk kendala utama yaitu adanya risiko kehilangan dokumen lama yang belum di backup, pencarian arsip tertentu masih memerlukan waktu dan juga
sistem klasifikasi arsip ini tuh belum sepenuhnya terstruktur. Boleh di next? Oke, kemudian di sini ada slide gap analisis, yaitu kondisi aktual versus kondisi ideal. Jadi, di sini ada aspek kondisi aktualnya, kondisi idealnya, dan gap sistem penyimpanan, di mana kondisi aktual perusahaan PT Harapan Bubut ini, arsip disimpan melalui IRP, Google Drive, dan email. Kondisi idealnya yang seharusnya itu seluruh arsip seharusnya itu terintegrasi dalam satu sistem database terpusat dengan tingkat gap itu sedang. Yang kedua ada klasifikasi arsip. Kondisi aktualnya klasifikasi berdasarkan divisi, tanggal, dan juga proyek. Kondisi idealnya memiliki standarisasi metadata dan kode arsip yang seragam dengan tingkat gap yang sedang. Yang ketiga itu temu batik arsip, di mana kondisi aktualnya pencarian sudah digital namun masih bergantung pada folder tertentu. Yang mana kondisi idealnya seharusnya itu sistem pencarian cepat berbasis keyword dan filter metadata dengan tingkat gap itu rendah. Yang keempat itu backup data, di mana kondisi aktualnya backup dilakukan 1 bulan sekali, yang seharusnya backup otomatis dan berkala secara real time dengan tingkat gap itu sedang. Selanjutnya arsip dokumen lama, kondisi aktual sebagian dokumen lama belum terdigitalisasi dan ada yang hilang. Kondisi idealnya yaitu seluruh dokumen lama terdigitalisasi dan tersimpan aman dengan tingkat gap itu tinggi. Yang selanjutnya keamanan akses, di mana kondisi aktualnya hak akses dibatasi berdasarkan divisi tertentu, dan kondisi ideal yang seharusnya yaitu sistem login dan kontrol akses lebih terstruktur, dengan tingkat gap itu rendah. Yang terakhir itu penggunaan arsip fisik, di mana kondisi aktualnya masih terdapat beberapa arsip manual di masing-masing divisi. Kondisi ideal yang seharusnya yaitu sistem paperless dengan minim penggunaan dokumen fisik dengan tingkat gap itu yang sedang. Oke, di next. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT kearsipan PT Harapan Bubut. Di mana ada pertama ini di kekuatannya atau strength-nya, di mana perusahaan PT Harapan Bubut sendiri telah menerapkan sistem kearsipan digital menggunakan software IRP. Selanjutnya untuk dokumen penting itu juga udah tersimpan di Google Drive dan email sebagai backup tambahan. Terus untuk proses penyimpanan dokumen juga sudah memiliki klasifikasi yang cukup berdasarkan jenis dokumen, tanggal, bulan, sama proyek-proyek tertentunya. Terus untuk pengaturan hak akses dokumennya juga udah dibatasi nih sesuai divisi yang memang menjaga keamanan data yang penting di perusahaan tersebut. Terus juga ada sistem digital mempermudah pencarian, penyimpanan, dan distribusi dokumen antar divisi. Untuk kelemahannya atau weakness-nya itu ada beberapa dokumen lama yang memang belum terdigitalisasi sehingga beresiko hilang. Terus ada ketergantungan tinggi pada sistem digital tanpa banyak arsip fisik cadangan. Terus untuk PT Harapan Bubut sendiri juga sudah pernah terjadi kehilangan data dan untuk proses pembuatan ulang dokumen itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan tenaga yang cukup besar. Terus ada sistem backup masih dilakukan secara berkala sehingga ada nih kemungkinan data terbaru belum tersimpan saat terjadi gangguan. Terus ada belum semua dokumen memiliki penataan klasifikasi yang memang benar-benar rapi dan sederhana untuk proses temu balik yang memang cepat. Selanjutnya ada peluang atau opportunities di mana perkembangan teknologi cloud storage dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi penyimpanan arsip perusahaan. Terus ada di pengembangan sistem IRP-nya sendiri dapat dilakukan agar lebih terintegrasi lagi dan lebih otomatis. Terus ada juga di penerapan sistem untuk paperless yang memang mendukung nih efisiensi biaya operasional dan penggunaan kertas. Terus selanjutnya adanya peluang peningkatan kualitas pengelolaan arsip melalui penataan klasifikasi dokumen yang nantinya akan lebih
terstruktur. Terus ada backup rutin dan digitalisasi penuh dapat mempermudah proses audit dan pengawasan administrasi perusahaan. Dan yang terakhir ada ancaman atau threats-nya, di mana resiko kehilangan data itu akibat kerusakan sistem, human error, atau kegagalan backup digital. Selanjutnya ada ancaman kebocoran data perusahaan apabila pengaturan akses tidak dikelola dengan baik. Dan ada ketergantungan terhadap teknologi juga nih, teknologi digital yang nantinya bisa menjadi penghambat pekerjaan saat sistem sedang mengalami error atau gangguan jaringan. Ada dokumen vital perusahaan juga nih yang dapat disalahgunakan apabila nantinya terjadi akses ilegal dari pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada kehilangan dokumen lama yang memang belum terdigitalisasi yang nantinya dapat menghambat proses operasional perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya kita akan masuk ke pengembangan dan urgensi aplikasi Dokuvia sendiri. Nah, untuk berdasarkan hasil dari wawancara yang kita lakukan, yang kelompok kami lakukan melalui Zoom bersama Kanaila Zuhra Alfayat selaku admin dari PT Harapan Bubut sendiri, perusahaan PT Harapan Bubut telah menggunakan ERP, Google Drive, dan email untuk pengelolaan arsip digital. Namun memang masih kita temukan nih beberapa kendala seperti dokumen lama yang belum terdigitalisasi, resiko kehilangan arsip, dan klasifikasi dokumen yang memang belum terlalu terstruktur sehingga proses pencarian arsip itu belum bisa secara optimal. Nah, sebagai solusinya, kelompok kami merancang prototipe aplikasi kearsipan digital bernama Dokuvia yang berbasis Microsoft Access. Aplikasi ini kami rancang untuk membantu proses penyimpanan, klasifikasi, pencarian, dan pengamanan arsip perusahaan dalam satu sistem terpusat. Dokuvia sendiri juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti hak akses penggunaan, metadata dokumen, serta integrasi backup digital untuk mendukung keamanan data dan penerapan sistem paperless office di PT Harapan Bubut sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu terkait dengan penggunaan Microsoft Access sebagai infrastruktur utama yang kami gunakan, yang dimana dalam pengembangan aplikasi kearsipan digital Docovia ini, kami menggunakan Microsoft Access yaitu sebagai infrastruktur utama untuk mengelola arsip perusahaan secara terstruktur dan efisien dalam satu database terpusat, yang dimana aplikasi ini tuh mempermudah proses input, pencarian, pengelolaan, dan juga pelaporan dokumen seperti arsip yang memang dikelola oleh PT Harapan Bubut itu sendiri. Nah, sistem juga terintegrasi dengan Google Drive sebagai backup untuk meminimalkan risiko kehilangan data dan juga mendukung kerja paperless. Jadi dengan antarmuka yang sederhana, aplikasi ini tuh mudah digunakan oleh staf administrasi dan juga dapat membantu pengelolaan arsip menjadi lebih tertata, aman, dan juga efektif. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke skema metadata dan struktur database. Oke, jadi yang di sini pertama itu ada tabel user, yaitu metadata dokumen. Jadi metadata dalam aplikasi Dokuvia ini, metadata itu tuh digunakan untuk membantu proses pengelolaan, pengelompokan, dan juga pencarian dokumen secara lebih cepat dan juga terstruktur. Jadi di sini yang pertama itu ada kode, jenis dokumen, dan juga keterangan fungsi. Ada kode doc 001, di mana jenis dokumennya ini adalah invoice, keterangannya itu arsip tagihan transaksi perusahaan. Terus selanjutnya ada doc 002, dengan jenis dokumennya itu surat jalan, keterangannya ini adalah dokumen pengiriman barang. Lalu ada doc 003, jenis dokumennya itu purchase order, keterangannya ini adalah arsip pemesanan barang atau jasa yang dilakukan oleh PT Harapan Bubut. Lalu ada Doc 004, yaitu drawing fabrikasi. Jadi dokumen ini adalah dokumen desain dan gambar
produksi. Lalu ada dok 005 yaitu surat masuk, jadi arsip surat yang diterima oleh perusahaan. Lalu ada dok 006 yaitu surat keluar, arsip surat yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Harapan Bubut. Lalu ada dok 007 di mana ini adalah dokumen administrasi, jadi adalah keterangannya itu adalah arsip administrasi umum perusahaan. Lalu ada dok 008 dokumen keuangan, jadi ini adalah arsip laporan dan juga transaksi keuangan. Lalu ada dok 009 yaitu dokumen HRD, jadi ini adalah arsip data dan juga administrasi para karyawan. Lalu ada dok 010 yaitu dokumen backup, di mana ini adalah arsip hasil pencadangan data digital. Lalu ada dok 099 yaitu dokumen lainnya atau arsip di luar kategori utama. Selanjutnya ini ada tabel arsip atau metadata dokumen. Ini juga sama, ada kode, jenis dokumen, dan juga keterangan atau fungsi. Selanjutnya ada penjelasan tahapan mengoperasikan sistem Dokuvia. Di sini ada tahap 1 yaitu alur masuk atau login sistem. Jadi pada tahap ini tuh pengguna harus masuk atau login ke sistem itu menggunakan username dan password sesuai data karyawannya. Data tersebut itu akan diverifikasi oleh sistem dan jika data sesuai, pengguna akan dibawa ke halaman dashboard utama. Tetapi kalau datanya tidak sesuai, sistem itu akan menampilkan notifikasi kesalahan login dan meminta pengguna itu untuk memasukkan data kembali dengan benar. Jadi di sini ada penjelasannya, yaitu aktivitasnya ini pertama membuka aplikasi Dokuvia. Jadi pengguna ini menjalankan aplikasi sistem kearsipan digitalnya, lalu input username dan juga password untuk memasukkan data login. Lalu verifikasi data login, ada sistem itu mencocokkan data dengan database, lalu ada akses dashboard. Jadi pengguna itu jika datanya tadi sesuai ya, itu langsung masuk ke halaman utama sistem. Tahap 2 yaitu alur input dokumen. Jadi setelah berhasil login, pengguna itu dapat langsung menginput dokumen melalui menu input arsip. Jadi di sini aktivitasnya itu ada membuka menu input arsip, yaitu pengguna memilih fitur input dokumen yang ingin digunakan, lalu ada mengisi metadata dokumen, yaitu pengguna menginput data arsip, lalu upload file ke dokumen. Eh, Dokumen digital ini tuh diunggah ke sistem Dokuvia, lalu ada penyimpanan data. Jadi sistem ini menyimpan data ke database. Lalu tahap ketiga ini ada klasifikasi dan juga penyimpanan. Jadi setelah dokumen dimasukkan, sistem itu akan mengklasifikasikan arsip berdasarkan kategori dokumen, kode arsip dan juga divisi pengguna terkait gitu. Jadi di sini aktivitasnya itu ada pengelompokan dokumen, di mana sistem ini mengelompokkan arsip berdasarkan kategori yang dimasukkan, lalu ada penyimpanan digital, arsip ini disimpan pada database sistem, lalu ada integrasi Google Drive, di mana dokumen ini dicadangkan secara online dan juga penataan arsip. Jadi arsip itu tersusun secara sistematis. Nah, pada tahap keempat ini yaitu alur pencarian dokumen. Pada tahap ini itu pengguna dapat mencari dokumen yang dibutuhkan melalui fitur pencarian arsip. Nah, pengguna ini cukup memasukkan kata kunci seperti nama dokumen, kode arsip, jenis dokumen, ataupun divisi terkait. Setelah itu, sistem kemudian akan menampilkan daftar dokumen yang sesuai dengan kata kunci pencarian. Nah, di sini ada aktivitasnya yaitu membuka menu pencarian, yaitu pengguna mengakses fitur search dokumen dan menginput kata kuncinya. Terus yang kedua itu input kata kunci, di mana pengguna ini memasukkan data pencariannya. Yang ketiga itu proses pencarian, di mana sistem mencari dokumen pada database aplikasi tersebut. Yang terakhir itu menampilkan hasil
di mana dokumen yang dicari muncul pada sistem aplikasi tersebut. Boleh di next? Nah, tahap kelima merupakan tahap akhir yaitu alur backup dan pemeliharaan. Pada tahap terakhir ini, proses backup dan pengamanan data arsip, sistem Dokuvia terintegrasi dengan Google Drive sebagai media backup dokumen digital untuk membantu meminimalkan risiko kehilangan data. Nah, sistem ini tuh juga membatasi akses dokumen berdasarkan akun pengguna sehingga tidak semua pengguna ini dapat mengakses seluruh arsip dari perusahaan. Nah, aktivitasnya ada backup dokumen di mana sistem mencadangkan data ke dalam Google Drive. Yang kedua itu penyimpanan data cadangan di mana arsip tersimpan pada media backup. Yang ketiga pengaturan hak akses di mana sistem membatasi akses dari penggunanya gitu. Yang terakhir itu pengamanan data di mana dokumen perusahaan bakal lebih aman gitu kalau ada di aplikasi tersebut. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan aplikasi Dokuvia sendiri, di mana yang pertama ini ada sistem penyimpanannya itu terintegrasi. Jadi artinya semua dokumen disimpan dalam satu sistem yang saling terhubung. Jadi tidak ada lagi tuh file yang memang tercecer di berbagai tempat kayak misalnya laptop, flash disk, dan lain-lain. Jadi semua arsip itu jadi lebih rapi, mudah diakses, dan terpusat. Terus yang kedua itu ada klasifikasi dokumen lebih terstruktur, di mana dokumen sudah dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, misalnya dari jenis dokumen, divisi, atau kode arsip. Untuk hal ini bisa membuat pencarian itu jadi lebih cepat karena datanya itu udah tersusun sistematis, bukan asal simpan aja. Terus yang ketiga ada pengaturan hak akses pengguna, di mana tidak semua orang bisa melihat semua dokumen dari perusahaan tersebut. Jadi sistem bisa mengatur siapa aja yang boleh akses file-file tertentu. Jadi keamanan data lebih terjaga dan informasi penting nggak akan sembarangan bisa dibuka oleh pihak luar. Terus yang keempat ada mempermudah proses temu balik arsip, di mana jikalau memang kita membutuhkan dokumen, kita tinggal mencari aja pakai kata kunci atau misalnya dari nama, file, file ataupun kode ataupun yang lain-lain. Jadi nanti sistem langsung menampilkan hasilnya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh mencari manual yang memakan waktu lumayan lama. Terus ada mempermudah distribusi dokumen antar divisi, di mana ketika kita mencari dokumen, dokumen itu bisa langsung dibagikan ke divisi lain lewat sistem yang ada, tanpa harus kirim manual ataupun print. Dan pekerjaan ini bisa bikin kita lebih cepat dan efisien, apalagi untuk dilakukan sebagai kerja sama tim. Dan yang terakhir ada monitoring arsip jadi lebih efektif, di mana admin atau pihak tertentu bisa memantau aktivitas dokumen seperti siapa aja nih yang mengakses, mengubah, atau menyimpan file tersebut. Jadi pengelolaan arsip itu jadi lebih terkontrol lewat aplikasi Dokuvia ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kekurangan dan potensi dari kendala aplikasi ini. Nah, yang pertama itu ketergantungan pada perangkat komputer, di mana sistem itu kan dapat digunakan apabila tersedia perangkat komputer yang memadai untuk menjalankan Microsoft Access tersebut. Yang kedua itu resiko kehilangan data digital. Jadi kalau proses backup-nya tidak dilakukan secara rutin, terdapat resiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat ataupun dari gangguan sistemnya itu sendiri. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan terbatas, di mana semakin banyak dokumen digital yang tersimpan di dalam aplikasi tersebut, eh, maka kapasitas database-nya juga dan penyimpanan filenya juga bakal semakin besar gitu. Dan yang keempat itu membutuhkan pelatihan pengguna. Jadi karyawan perlu memahami cara penggunaan sistem agar proses input ini dan pencariannya juga dapat berjalan dengan optimal. Yang kelima, ketergantungan pada listrik dan sistem digital. Ketika terjadi gangguan listrik atau kerusakan sistem komputer, akses terhadap digital, arsip digital ini tuh bisa terganggu untuk
sementara waktu gitu. Yang terakhir itu dokumen lama belum seluruhnya terdigitalisasi. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, masih terdapat dokumen lama yang belum tersimpan secara digital sehingga berpotensi hilang atau perlu untuk dibuat ulang, yang dimana akan memakan banyak waktu. Boleh di next? Jadi di sini ada alur sistem Dokuvia sendiri di mana dimulai dari keamanannya atau login sistemnya. Jadi ketika kita membuka aplikasi Dokuvia, kita bisa nih mengakses sistem kearsipan digital yang memang kita lagi perluin. Terus bisa juga untuk kita langsung input username sama passwordnya. Jadi ketika kita sudah masuk ke Dokuvia sendiri, misalnya admin atau divisi lain itu sudah punya username sama password masing-masing yang bisa kita gunakan untuk login sistem si Dokuvia sendiri. Terus ada verifikasi data login di mana sistem itu nantinya akan memvalidasi data dari pengguna tersebut. Apakah datanya valid atau tidak. Kalau misalnya datanya tidak valid, itu nanti akan beralih ke login gagal, di mana nanti akan dilakukan pengecekan ulang oleh sistem, di mana akan periksa ulang username sama password. Nah, selanjutnya kalau misalnya memang datanya valid, baru akan dipindahkan ke akses dashboard utama, di mana kita akan masuk ke beranda Dokuvianya sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke input dokumen, di mana kita bisa pilih menu dan input dokumen yang memang kita perlukan. Dan pengguna bisa memilih menu input arsip sesuai dengan kebutuhan yang memang lagi diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke isi metadata dokumen, di mana ada nama dokumen, jenis, divisi, tanggal, project, dan keterangan, dan lain-lain gitu. Yang seperti sudah kita bahas sebelumnya, sudah ada kode-kodenya tersendiri. Setelah itu, baru kita upload file dokumen yang memang kita perlukan nih. Bisa unggah PDF, JPG, PNG, dan lain-lain. Terus baru abis itu dilanjutkan dengan penggunaan sistem ke database Dokuvia sendiri. Jadi data dan file itu tersimpan di sistem Microsoft Access-nya. Selanjutnya ada klasifikasi dan penyimpanan, di mana nanti kita akan masuk ke klasifikasi otomatis, di mana si sistemnya ini akan mengelompokkan berdasarkan jenis, divisi, tanggal, dan proyek. Selanjutnya akan masuk ke penyimpanan arsipnya, jadi di mana data tersebut akan tersimpan di database dan terintegrasi langsung ke cloud gitu. Jadi database Dokuvia sendiri kan kita menggunakan Microsoft Access ya, di mana yang langsung terintegrasi dengan sistem cloud. Dan nantinya akan di-backup ke Google Drive. Jadi ada pencadangan otomatis nih yang akan dilakukan secara berkala. Dan selanjutnya ada di pencarian dokumen. Jadi ketika kita mau mencari dokumen di kemudian hari atau di hari tersebut juga bisa, kita bisa langsung pilih ke menu pencarian, di mana kita buka fitur search dokumennya. Dan kita langsung aja tuh masuk ke input kata kunci atau filternya, di mana ada nama, jenis dokumen, tanggal, divisi, atau kode project dari si dokumen tersebut. Baru habis itu nanti sistem Dokuvia sendiri akan menampilkan hasil dari daftar dokumen sesuai dengan pencarian yang kita cari. Baru habis itu kita bisa langsung akses dokumennya. Kita bisa lihat, unduh, ataupun kita bagikan sesuai dengan hak akses pengguna antara divisi satu dengan divisi lainnya. Dan yang terakhir ada di alur backup dan pemeliharaan, di mana ketika kita ingin membackup atau ingin pemeliharaan suatu produk, kita bisa langsung masuk ke sistem backup berkalanya, di mana sistem backup ini akan otomatis masuk ke dalam Google Drive setiap bulannya. Baru setelah itu akan masuk ke pemeliharaan sistem, di mana nantinya akan dilakukan pemeriksaan data, kapasitas, dan integritas dari si arsip tersebut. Baru setelah itu kita akan ada pengaturan hak akses. Jadi ada kelola user sama ada peran sesuai di divisi tersebut. Setelah itu sudah selesai. Seperti itu. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.